Seorang wanita cantik tertidur pulas di dalam kereta sambil mendengkur. Bibirnya merah mencolok, penampilannya cukup mencuri perhatian. Di hadapannya, seorang pria mulai bertingkah aneh. Setelah memastikan tak ada yang memperhatikan, pria itu nekat menyentuh kaki si wanita. Namun tanpa disangka, wanita itu merasa geli dan refleks meraih tangan yang menyentuhnya. Tertangkap basahlah si pria. Wanita itu langsung marah dan menuduh pria tersebut telah menyentuh pahanya. Mereka pun terlibat adu mulut yang menarik perhatian penumpang lain. Namun di tengah kekacauan itu, tak ada yang sadar bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Si pria dengan cepat mencuri dompet penumpang lain. Lebih parah lagi, si wanita juga ikut beraksi. Ternyata mereka adalah komplotan pencopet. Bukan cuma berdua, masih ada rekan lain. Salah satunya muncul diam-diam, mengeluarkan silet dari mulutnya, dan mulai mengiris saku penumpang yang lengah. Dompet berpindah tangan tanpa ada yang sadar. Bahkan tas-tas di rak bagasi diikat dengan benang transparan, siap dijatuhkan kapan saja. Ketika semua dompet sudah berpindah, mereka pura-pura bertengkar, lalu berjalan ke arah belakang gerbong. Di saat bersamaan, benang tadi ditarik kuat. Semua tas langsung jatuh berantakan. Dan di tengah kekacauan itu, para pencopet berhasil kabur dengan santai. Namun mereka tidak tahu, sejak awal aksi mereka sudah diawasi polisi berpakaian preman. Polisi mengepung dari dua arah. Para pencopet nekat menerobos. Salah satu dari mereka bahkan memanjat ke atap kereta. Kepala tim anti pencopetan, Guo Pengfei, langsung mengejar. Setelah kejar-kejaran sengit, ia berhasil memborgol pelaku. Tapi tiba-tiba ia kehilangan kesadaran. Tubuhnya hampir terjatuh dari atap kereta. Hanya terselamatkan karena borgol masih terikat di tangan pelaku dan rekan-rekannya menahan kakinya. 4 tahun kemudian, Guo Pengfei yang dulu berjasa besar justru dipindahkan ke kantor polisi stasiun. Tugasnya biasa saja. Bahkan di hari pertama, ia langsung kena sial. Dipukul pingsan oleh pencopet. Rekan-rekannya pun awalnya meremehkannya. Tapi semua berubah saat ia menangani kasus aneh. Seorang penumpang kehilangan sebotol minuman mahal. Awalnya terlihat sepele, tapi ternyata botol itu berisi cairan berbahaya yang bisa mematikan jika diminum. Guo Pengfei pun merekonstruksi kejadian dengan detail. Ia menyuruh korban mengulang kebiasaan di kereta, membaca buku sampai tertidur. Dari situ, Guo Pengfei berhasil menebak di stasiun mana pencuri turun. Dengan kerja sama polisi setempat, pelaku akhirnya tertangkap dan botol berbahaya itu berhasil diamankan sebelum ada korban. Sejak saat itu, rekan-rekannya mulai menghormatinya. Namun belum lama hidup tenang, muncul lagi kasus aneh. Seorang pria ceroboh kehilangan kornea mata yang seharusnya digunakan untuk transplantasi penting. Dan disitulah kisah Guo Pengfei kembali dimulai.